Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan, dilancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat berjumpa kembali dengan MBA, metode mudah belajar baca Al-Quran ya sahabat. Yang kali ini kita masuk ke bagian 10. Di dalam bagian 10 ini akan ditampilkan tajwid ringkas ya, agar melengkapi belajar kita di dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu syaratnya yang pertama menguasai huruf, menguasai tanda baca, dan juga menguasai tajwid. Maka di dalam video ini akan ditampilkan tajwid ringkas. Namun sahabat, bagaimana untuk mengembangkan daripada tajwid ini? Nanti di bagian akhir akan dibahas ya, untuk memudahkan mengetahui tanda-tanda tertentu dari hukum bacaan tajwid. Akan dibahas di akhir video. Untuk itu ikuti sampai selesai ya sahabat. Semoga Allah memberi kelancaran kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran kepada kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk materi 1 ya. Di dalam materi 1 ini kita menemukan apa yang disebut huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu apa? Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang ada di awal surat ya sahabat. Ini banyak, hanya kami contohkan 3 saja. Alif lam mim, alif lam ra, yasin. Yang penting kita membacanya jangan salah ya sahabat. Kita ini belajar bersama ya ini ya. Ya, alif ini 1 harokat, lam ini 6 harokat, mim ini 6 harokat. Kita coba. Alif lam mim. Ya. Lanjut. Ini 1 harokat, 6 harokat, 2 harokat. Ro-nya 2 harokat. Ro-nya 2 harokat. Kita coba. Alif lam ra. Ya. Berikutnya. Ya-nya ini 2 harokat. Sin-nya 6. Kita coba. Yasin. Ya, baik. Alif lamnya, alif lam mim ini ada di surat antara lain surat Al-Baqarah ya sahabat ya. Dan juga surat-surat yang lain seperti Ali Imran ya. Nanti kita cari. Alif lam ra ini ada di surat Yunus dan juga surat yang lain. Kemudian Yasin ini ada di satu surat yaitu surat Yasin. Baik. Mari kita lanjutkan sahabat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita cari contoh huruf muqatta'ah ya. Di dalam Al-Quran. Ini kita buka Al-Quran Indonesia. Sahabat yang mau install silakan buka Play Store ya. Baik, kita coba buka. Kita cari di surat Al-Baqarah.
Ya. Ini sahabat. Alif lam mim ya. Alif lam mim ini di samping di surat Al-Baqarah juga ada di surat Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman dan As-Sajdah. Baik, kita lanjutkan yang alif lam ro ya. Kita cari di surat Yunus. Ya, ini udah ketemu ya surat Yunus. Alif lam ro ya, lamnya ini 6 harokat, ro-nya 2. Jadi alif lam ro ini termasuk huruf muqatta'ah ya. Atau juga disebut fawatihus suwar, yaitu pembuka surat. Alif lam ro juga ada di surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, dan juga Al-Hijr. Ini kita hanya buka satu saja ya di surat Yunus. Baik, kita lanjutkan. Surat Yasin ya. (36). Nah ini udah ketemu ya. Yasin ya. Ini juga huruf muqatta'ah. Hanya ada di dalam surat Yasin saja ya. Jadi sekaligus sebagai nama surat ya. Baik sahabat, kita coba lanjutkan dengan latihan menulis ya. Yang pertama kita tulis alif lam mim ya. Alif, kemudian lam, kemudian mim ya. Nah, mantap nih, besar ya. Kemudian ada tanda seperti seperti ini ya, di atas ini tanda panjang. Mim juga ada ya, seperti alis ya. Ini dibaca 6 harokat ya sahabat ya. Lamnya 6 harokat, mimnya juga. Coba kita baca, alifnya 1 ya. Alif lam mim ya. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua, alif lam ro ya. Alif lam kemudian ro. Iya, mantap. Ini juga ada tanda seperti ini di atasnya. Kemudian di atas ro ini hanya ya tanda panjang 2 harokat. Baik, kita baca sahabat. Alif lam ro. Iya. Ini huruf muqatta'ah ya. Yang tadi udah ketemu di surat apa tadi? Yunus. Baik, kita lanjutkan menulis Yasin ya. Ya. Sin ya. Ini ya-nya ini. Ini juga hanya 2 harokat. Kemudian sinnya ini 6 harokat. Baik, kita baca. Yasin. Ya, baik. Demikianlah sahabat. Jadi contohnya hanya 3 ya. 3 huruf muqatta'ah yaitu alif lam mim, kemudian alif lam ro dan Yasin. Baik, kita lanjutkan. Baik, materi 2 ini kita buka ya. Yaitu tentang mat tabi'i. Ya, sebagaimana sahabat tahu ya, kemarin di video 9 sudah kita tampilkan. Yaitu bacaan panjang 2 harokat. Yang terjadi karena ada fathah diikuti alif. Fathah diikuti alif. Contohnya ini. Jadi mim fathah alif. Ini dibaca panjang 2 harokat. Kemudian berikutnya mat tabi'i terjadi karena kasroh diikuti ya sukun. Contohnya ini. Ji. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, domah diikuti wawu sukun. Contohnya
jadi ain, domah, wawu sukun. Ya. A'udzu. Baik sahabat, itulah mad tabi'i ya, yang panjangnya 2 harokat. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini juga bacaan panjang ya sahabat ya. Jadi untuk mudahnya, namanya mungkin kita tidak atau belum tahu, gak apa-apa ya. Yang penting kalau ada tanda seperti ini, seperti alis ya di atas ini, panjangnya lebih dari 2 harokat ya. Bisa 4, bisa 5, bisa 6 ya sahabat ya. Ya, gitu aja untuk memudahkan kita di dalam memahami bacaan panjang. Baik, kita lanjutkan. Ya, materi 3 adalah hukum lam. Hukum lam ini ada 2. Yang pertama lam jalalah. Apa itu lam jalalah? Ya, kita ikuti terus ya sahabat ya. Kemudian yang kedua lam ta'rif. Lanjut. Nah, ini lam jalalah adalah lam yang ada pada lafaz Allah. Cara membacanya ada 2 macam ya sahabat. Tafkhim atau tebal, tarkik atau tipis. Kita contohkan yang tipis dulu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Nanti bisa dicek ya. Billahi. Jadi dibaca la ya, bukan billahi ya. Bukan billahi, tetapi billahi. Ini maksudnya bacaan tipis. Mudah ya sahabat ya. Oke, lanjut. Yang tafkhim. Khotamallahu. Mallahu. Nah, ini dibaca tebal. Jadi bukan khotamallahu ya. Kita baca tebal yaitu khotamallahu. Contohnya nih Quran surat Al-Baqarah ayat 7 ya. Nanti bisa dicari. Untuk bacaan tebal ini ada 2, yaitu jika sebelum lafaz Allah ini ada fathah, itu dibaca tebal, atau ada domah ya, itu maka lafaz Allah ini dibaca tebal. Baik, kembali pada tarkik. Ini mengapa dibaca tipis? Karena sebelumnya ada kasroh ya. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada kasroh, itu dibaca tipis atau tarkik. Contohnya billahi. Baik sahabat, kita lanjutkan. Lam ta'rif. Ini ada 2, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Ini juga sangat mudah dipahami ya. Baik, alif lam syamsiah itu contohnya Ar-Rahmani. Ini contohnya ada tasdid ya. Jadi syamsiah itu cirinya ada tasdid. At-tini. Baik. Ini syamsiah. Kemudian kalau komariah, ini contohnya alhamdu. Al-alamina. Nah, ini contoh atau ciri-ciri komariah ya. Lamnya ini disukun. Lamnya disukun. Ini ciri-ciri komariah. Tidak ada tasdid ya. Sedangkan kalau samsiah tadi, lamnya tidak disukun. Ada tasdid. Itu ya, mudah ya kita membedakannya. Kemudian hurufnya ini disebut huruf komariah. Yang ini huruf
samsiah. Baik, ini contohnya ya sahabat. Ya. Yang warna merah ini huruf komariah ya, yang biru samsiah. Ini banyak sekali ya, agak sulit untuk menghafal ya. Cuman ada trik untuk menghafal mudah. Yang pertama, itu kita hafalkan yang samsiah dulu, yaitu mulai dari dal sampai do. Dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do. Gitu. Ditambah lam, nun. Ditambah lagi ta, sa. Itulah huruf-huruf samsiah ya sahabat. Jadi mudah ya untuk menghafal. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin ya. Baik. Kita buka, ini bagian keempat. Ya. Yang pertama adalah izhar. Izhar itu apa, sahabat? Yaitu bacaan jelas ya. Izhar adalah bacaan jelas. Yaitu jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini, alif, ha, kha, ain, ghin, ha, ini dibaca jelas. Sekali lagi, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ini, huruf idhar ya, maka dibaca jelas. Contohnya, nun bertemu ain. Nah, ini ain ya. Nah, kalau disambung seperti ini. Kita baca an amta. An amta. Nah, dibaca jelas ya. Ini Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 7 ya. An amta. Enggak boleh dibaca an amta. Nah, enggak boleh gitu. Tetapi baca yang jelas atau izhar. An amta. Baik. Contoh yang kedua, nun sukun bertemu alif. Ini contohnya ini. Min ali fir'auna. Min ali. Min ali. Ya, itu contoh bacaan izhar. Nggak boleh dibaca samar ya. Min ali. Nah, nggak boleh. Tetapi gimana sahabat? Min ali, ya, min ali. Baik, ini contohnya Al-Baqarah ayat 49. Baik, kita lanjut ya sahabat. Materi kelima tentang apa, kita buka ya. Ya, tentang idgham. Apa itu idgham? Idgham adalah melebur. Jadi memasukkan huruf pertama, memasukkan bunyi huruf pertama ke bunyi huruf kedua, ya, dengan melebur ya. Ini ada dua bacaan. Jadi idgham ada dua. Idgham bila gunah. Jadi masuk tanpa dengung. Bila gunah. Gunah itu artinya dengung. Hurufnya lam ro. Lam ro. Kemudian yang kedua masuk dengan berdengung. Bigunah artinya berdengung. Berdengung. Yaitu jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini. Ya, nun, mim, wawu. Maka dibaca masuk dengan berdengung. Contohnya bagaimana? Kita baca ya sahabat ya. Kita baca aslinya dulu biar mudah dipahami. Ini kita baca aslinya. Ghisyawatun walahum ya. Dibaca bagaimana? Ghisyawatu walahum. Ghisyawatu walahum. Tuh, jadi bukan tun ya. Nah, itu karena itu kan biguna. Ini wawu ya. Baik. Ini contoh yang idgham biguna dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7 ya. Kemudian yang bilang guna contohnya ini yang ro ya.
Nanti yang lam bisa kita cari sendiri. Aslinya min rabbihim. Min rabbihim. Dibaca mir rabbihim. Mir rabbihim. Jadi mir ya membacanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Baik, ini bila guna, ini biguna. Tetapi di idgham biguna ini ada pengecualian ya sahabat ya. Ada apa? Pengecualian. Ya. Kita lihat. Ya. Ada kalimat-kalimat yang ciri-cirinya masuk idgham biguna, tetapi tidak boleh dibaca idgham biguna. Bahkan ini harus dibaca idhar ya. Ini ada 4. Harus dibaca apa? Idhar, yaitu jelas. Yang pertama, kinwanun. Kinwanun, dibaca jelas ya. Ini dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 99. Kemudian berikutnya, sinwanun. Quran surat Ar-Ra'du ayat 4. Ar-Ra'du 4. Berikutnya bunyanun. Bunyanun. Ini juga nggak boleh dibaca idgham biguna. Ini terdapat di dalam As-Saff ayat 4. Kemudian yang keempat adalah ad-dunya. Ad-dunya. Ini juga harus dibaca jelas ya, atau idhar. Ini Quran surat Ar-Rum ayat 7. Begitulah sahabat tentang idgham. Mudah ya. Kita lanjutkan. Ya, kita asik ya di dalam mempelajari tajwid ini. Kita lanjutkan, sahabat. Materi ke-6 adalah iklab. Apakah itu iklab? Iklab yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, sekali lagi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10 ya. Aslinya alimun. Alimun bima. Nah, karena ini bacaan iklab, membacanya tidak mun, tetapi apa? Mum. Mum. Alimum bima kanu. Ya. Sekali lagi. Alimum bima kanu. Baik. Contoh berikutnya. Aslinya summun. Summun. Karena ini bacaan iklab, dibaca munnya diganti dengan huruf mim. Ya. Summum bukmun. Summum bukmun. Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 18. Jadi kesimpulannya iklab adalah bacaan yang terjadi karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka berubah bunyinya menjadi mim ya, menjadi mim. Seperti ini tandanya. Baik sahabat, kita lanjut ya. Materi ke-7, kita lihat nanti apa isinya. Ya. Materi ke-7 yaitu ternyata tentang ikhfa. Apa itu ikhfa sahabat? Ikhfa itu kebalikan dari idhar. Ya, kalau idhar tadi bacaan jelas, ikhfa adalah bacaan samar ya. Bacaan samar. Yaitu jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ini, banyak ya, maka dibaca samar. Sekali lagi, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ini, maka dibaca samar ya. Ini banyak sekali ini huruf ikhfa-nya. Ada berapa? 15 ya. Tetapi mudah ini untuk menghafalkan ini, yaitu caranya
huruf ikhfa yaitu selain huruf idhar, idgham, dan iklab. Ya, padahal kita sudah hafal tadi huruf idhar. Idgham sudah hafal, iklab juga paling hafal karena hanya satu ya, ba ini. Baik, kita lanjutkan, sahabat. Ya, ini contoh bacaan ikhfa. Contoh yang pertama ini non sukun bertemu dengan za ya, ini huruf za. Ta, sa, jim, dal, dal, za. Baik, ini contohnya. Unzila ya, unzila ya, dibaca samar ya sahabat ya. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 ya. Unzila, tidak dibaca unzila ya. Kalau unzila itu jelas ya, tetapi ini harus dibaca samar. Sekali lagi, gimana? Unzila. Baik, lanjut. Contoh yang kedua ini non sukun bertemu huruf fa. Kita baca yunfiquna, yunfiquna ya, jadi dibaca yung ya, bukan yun. Yunfiquna. Baik, Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Demikianlah contoh bacaan ikhfa ya sahabat. Nanti kita cari yang banyak ya di dalam Al-Quran. Ada triknya ini, nanti di akhir video ini akan disampaikan bagaimana cara mudah mengetahui bacaan atau hukum bacaan tajwid ya. Di akhir ya, di akhir video. Untuk itu mari kita ikuti terus sahabat, ini mengasihkan ya. Baik, kita lanjutkan. Materi ke-8. Apa isinya? Ya, tentang qalqalah ya sahabat ya. Nah, qalqalah itu ada dua, ada kubro, ada sugro. Qalqalah yaitu huruf-huruf yang memantul ya, kalau diwakafkan memantul ya, atau huruf yang dibaca memantul ketika mati ya. Baik. Hurufnya adalah ba, jim, dal, to, qaf. Ini anak-anak mudah menghafal dengan cara menambah fathah ya. Harokat di sini ba, ju, di, toko, yaitu untuk mengingat saja ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Baik. Contohnya ini dal. Dibaca memantul ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi dalnya ini memantul. Ini masuk qalqalah kubro ya, karena ini matinya tidak asli ya, tidak disukun. Jadi jika diwakafkan maka memantulnya besar ya, atau kubro. Ahad ya. Contoh kedua ini qaf. Birabbil falaq, falaq ya. Ini Quran surat Al-Falaq ayat 1. Ini Al-Ikhlas ayat 1. Baik, itu yang qalqalah kubro ya sahabat. Kita lanjutkan yang sugro. Nah, ini yang sugro. Contohnya dal ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ini ada lam yalid walam yulad ya. Ini memantul tapi tidak besar. Karena apa? Ini disukun ya. Jadi dalnya ini matinya karena disukun. Dalnya matinya disukun ya, maka ini disebut qalqalah sugro. Lam yalid walam yulad ya. Baik. Itu sahabat, kita sama-sama belajar ya, mengasihkan ini ya, belajar tajwid. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, materi 9.
Ya, tentang apa? Kita buka ya sahabat ya, materi 9. Ya, tentang hukum mim sukun. Jadi kalau tadi hukum non sukun, sekarang hukum mim sukun. Yang pertama ikhfa safawi. Yang kedua idgham mislan, kemudian idhar safawi. Idhar safawi. Ikhfa safawi contohnya ini. Jika ada mim sukun bertemu dengan ba, ya, mim sukun bertemu dengan ba. Ya, kita baca ya. Wa ma hum bimu'minin, ya. Dibaca ikhfa ya. Wa ma hum bimu'minin. Baik, sahabat, kita lanjutkan yang idgham mislain. Ya. Idgham mislain yaitu terjadi apabila mim sukun bertemu dengan mim. Ya, maka dibaca berdengung ya ini ya. 2 harokat. Seperti di tasdid ya. Ini kebetulan memang ada tasdidnya. Kita baca lahum masyaufi. Sekali lagi lahum masyaufi. Ya, baik sahabat ya, itu contoh idgham mislain. Lahum masyaufi. Sekarang kita lanjutkan yang idhar safawi. Ya ini yaitu jika ada mim sukun bertemu huruf selain huruf mim dan ba. Gampang ya. Jadi idhar ini lebih mudah nih karena selain mim dan ba. Jika ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, maka dibaca jelas ya. Nah, ini contohnya ini. Shot ini kan bukan. Nah, ini selain mim ya, ini shot ternyata. Contohnya hanya satu ya. Nanti kita cari sendiri. Kita baca. Kuntum shadiqin. Kuntum shadiqin. Ya, itu dibaca jelas ya. Nggak boleh dibaca kuntum shadiqin. Ya, nggak boleh dibaca gunah seperti itu. Nggak boleh dibaca samar, tetapi dibaca jelas. Gimana? Kuntum shadiqin. Ya, baik sahabat, kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, materi ke-10 apa isinya? Kita buka. Ya, tentang tanda wakop ya. Tanda wakop atau tanda berhenti. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Quran ada tanda-tanda seperti ini. Bisa di tengah ayat atau di akhir ya. Ada titik 3 ini namanya mu'anakoh. Wakop mu'anakoh titik 3. Nanti kita cari ya contohnya. Nama lain dari mu'anakoh adalah muraqabah ya. Wakop muraqabah. Baik. Ini tanda mim ya. Ini artinya ini harus berhenti ya. Kalau ada tanda seperti ini harus berhenti. Kalau ada tanda lam alif ya seperti ini harus lanjut ya. Tidak boleh berhenti. Kalau ada tanda jim ini boleh lanjut, boleh berhenti. Ini mudah ya. Harus berhenti. Ini tadi apa? Harus lanjut. Ini boleh berhenti, boleh lanjut. Ini berhenti di salah satu tanda ini. Berhenti di salah satu tanda. Baik, kemudian ini ada yang menarik yaitu saktah ya. Saktah artinya berhenti sejenak, berhenti sebentar, 2 harokat ya. Tapi tanpa bernafas ya, berhenti tanpa bernafas. Nanti kita contohkan di lain kesempatan. Ini ada pada surat Al-Kahfi ayat 1, Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27, kemudian Al-Mutaffifin ayat 14. Baiklah sahabat, demikianlah
tajwid singkat ya. Namun insya Allah membantu sekali, bermanfaat sekali kita dalam membaca Al-Quran, dalam belajar membaca Al-Quran. Baik sahabat, kita coba cari contoh tanda wakof mu'anakoh ya dalam Al-Quran. Dan tanda-tanda wakof yang lain ya, mungkin ya. Baik, kita coba buka Al-Baqarah. Ya. Nah, inilah tanda wakof mu'anakoh. Titik 3 ya ini ya. Nah, seperti ini. Kita membacanya berhenti di salah satu tanda ini. Saya biasanya di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, ini contoh ya, mu'anakoh. Jadi titik 3 ini kita boleh berhenti di salah satu tanda. Nah, kemudian tanda baca yang lain seperti lam ya, ini lam. Ya, lam seperti ini. Lam itu tadi artinya harus berhenti ya, nggak harus lanjut ya, nggak boleh berhenti. Tetapi kalau di akhir ayat bagaimana? Ini sebagian pendapat mengatakan kalau di akhir ayat ini boleh ya, boleh berhenti. Nah, kemudian jim, ini contoh jim ya. Artinya boleh lanjut, boleh berhenti. Nah, la yang ini, lam alif yang di tengah ini. Nah, ini kalau maksudnya nggak boleh berhenti di sini ya. Jadi dilanjut sampai sini. Baik sahabat, sebelum kita akhiri ya, bagaimana cara menemukan hukum bacaan tajwid ya dalam Al-Quran ya, khususnya di Al-Quran Indonesia. Maka yang belum install ya, sebaiknya install. Ini caranya buka pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada tajwid berwarna. Ini kita klik. Kita hidupkan semua ya, tanda misalnya mulai dari gunah, kita on kan. Misalnya mati kan gini, kita on kan. Nah, idgham bigunah kita hidupkan juga. Kemudian ini idgham bila gunah, idgham mustalain ya, iklab. Kalau kita hidupkan seperti ini maka nanti muncul ya, muncul warna. Nah, contohnya qalqalah ini warnanya apa nih? Hijau ya. Ya, kita kembali coba. Ya. Ini muncul warna-warna seperti ini. Rozaqnahum ya, rozaqnahum yunfiqun. Dari ini contoh qalqalah sugro ya di tengah. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun ya. Ini qalqalah sugro atau kecil, ini juga ya, min qablik. Kalau yang besar contohnya tadi yang di surat apa tadi? Di surat Al-Ikhlas ya. Ya, ini ya, yang di akhir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus somad. Allahus somad. Nah, itu ya, ini qalqalah kubro. Baik sahabat, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga sahabat sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.